Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Vindra Tutorial. Di kesempatan ini aku mau membuat video tutorial ya, yaitu cara pasang CCTV SVIS H3C pakai WiFi. Tanpa tunggu lama lagi, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Oke, di kesempatan ini ya, aku mau membuat video tutorial cara pasang CCTV SVIS ini memakai jaringan WiFi rumah. Bisa dipantau jarak jauh guys. Sebelumnya kan saya sudah membuat konten CCTV ini memakai jaringan hotspot CCTV, hanya bisa dipantau jarak dekat saja. Nah, di video ini ya aku mau pasang ini pakai jaringan WiFi rumah, bisa dipantau jarak jauh. Nah, untuk caranya mudah sekali ya, langsung aja kita praktekkan di video ini. Nah, sebelum pasang CCTV ini, teman-teman harus download aplikasinya terlebih dahulu di Play Store atau di App Store. Nah, untuk aplikasinya yang seperti ini ya, teman-teman bisa cari aja di Play Store yang bernama SVIS. Aplikasinya yang seperti ini ya, jangan sampai salah download. Nah, jika sudah selesai download, teman-teman bisa langsung buka aplikasinya. Nah, di sini saya sudah langsung masuk di halaman utama ya, karena sudah daftar akunnya terlebih dahulu. Buat teman-teman yang belum daftar akun CCTV-nya, bisa tonton video di bawah ini, atau ketikkan aja di pencarian channel saya, cara daftar akun CCTV SVIS. Di situ sudah saya jelaskan untuk step by stepnya untuk cara daftar akunnya. Nah, jika sudah daftar bisa langsung saja ya kita klik tambahkan perangkat di bagian tengah sini. Untuk langkah selanjutnya teman-teman bisa pilih kamera di bagian atas sendiri, karena ini kamera CCTV ya, jadi pilih yang kamera. Nah, oke, untuk langkah selanjutnya ada pindai kode QR. Teman-teman bisa scan barcode kode QR yang ada di CCTV kalian. Nah, letaknya tuh ada di bagian bawah sini ya. Ini adalah kode QR-nya yang harus kita scan di HP kita. Nah, caranya tinggal arahkan kode QR ke kamera ya. Nanti otomatis langsung terscan seperti ini. Dan kita tunggu aja sedang menambahkan perangkat. Nah, otomatis perangkat sudah berhasil ditambahkan seperti ini ya. Nah, ini adalah gambar CCTV yang kita miliki. Yang sedang saya pegang ini ya, sudah benar atau sudah sama seperti ini ya. Nah, untuk langkah selanjutnya teman-teman bisa dicentang di bagian perangkat dinyalakan. Nah, perlu diketahui sebelum kalian centang perangkat dinyalakan, CCTV kalian ini harus sudah dicolokkan ke listrik ya. Dan bisa diperhatikan untuk indikator lampu dari CCTV ini sudah berkedip berwarna biru. Jika indikatornya masih berkedip merah, bisa dilakukan reset terlebih dahulu ya, sebelum memasang CCTV ini, agar mudah dikoneksikannya nantinya. Bisa di reset terlebih dahulu ya. Kita buka penutupnya di bagian sini. Di sini kan ada dua baut, bisa dibuka terlebih dahulu dan ditekan tombol reset. Untuk lebih detailnya bisa tonton di channel ini. Untuk cara reset CCTV SVIS H3C. Jika sudah direset dan indikator sudah berwarna biru seperti ini dan sudah dicolokkan listrik, langsung saja centang bagian perangkat dinyalakan. Jika sudah, bisa langsung diklik selanjutnya. Nah, di sini ada deskripsi ya, sinyal WiFi di lokasi pemasangan perangkat harus bagus. Nah, langsung aja kita klik mulai. Untuk langkah selanjutnya teman-teman bisa dicentang bagian indikator berkedip biru. Nah, ini kan sudah berkedip biru, bisa dilihat, berarti kita centang yang indikator berkedip biru. Jika teman-teman tidak berkedip, bisa dipilih yang indikator tidak berkedip biru. Nah, jika sudah bisa langsung diklik selanjutnya. Langkah selanjutnya teman-teman harus mengaktifkan layanan lokasi ya. Bisa dinyalakan lokasi di bagian status bar atas ini. Klik lokasi. Nah, di sini sudah nyala. Setelah lokasi sudah dinyalakan ya seperti ini, langsung masuk ke step selanjutnya, pilih WiFi router dan masukkan kata sandi. Nah, teman-teman harus hubungkan terlebih dahulu ya HP kalian dengan WiFi yang ingin dipasangkan dengan CCTV SVIS ini. Bisa pilih jaringan di bagian sini, klik ubah jaringan, pilih sinyal WiFi-nya yang ingin dihubungkan dengan CCTV ini. Nah, ini mic-nya saya copot ya karena mengganggu jaringan WiFi-nya. Jadi maaf jika suaranya nanti ada gangguan ya. Untuk langkah selanjutnya teman-teman hubungkan terlebih dahulu WiFi rumah kalian dengan HP. Nah, di sini ada WiFi gendis. Ini WiFi rumahnya. Bisa langsung diklik seperti ini.
dan teman-teman bisa masukkan kata sandi di bagian bawah sini. Nah, untuk kata sandi ini pastikan benar ya, jangan sampai salah. Huruf kapitalnya atau karakter khusus dan angkanya harus diperhatikan dengan betul. Jangan sampai salah, nanti tidak bisa koneksi atau gagal terhubung dengan WiFi. Nah, langsung aja ya kita masukkan kata sandi WiFi tersebut. Jika sudah masukkan kata sandi, dipastikan sudah benar ya, bisa dicek lagi. Jika masih salah bisa dibenarkan. Jika dirasa sudah benar, bisa langsung diklik selanjutnya. Hubungkan ke AP perangkat. Nah, teman-teman bisa lihat tadi sudah terhubung ke hotspot CCTV-nya ya, walaupun sebentar. Dan langsung berubah ke jaringan WiFi lagi. Dan CCTV mengeluarkan suara seperti ini ya, sudah berhasil dihubungkan dengan WiFi rumah. Nah, untuk langkah selanjutnya teman-teman bisa namai dan tempat perangkat Anda. Nah, untuk nama perangkatnya Husky Air ya, ini masih default bawaan pabrik. Bisa dirubah seperti ini. Bisa dinamain dengan ruang tengah atau dapur sesuai dengan keinginan kalian. Misal CCTV ini mau dipasang di depan rumah ya, bisa dinamain depan rumah seperti ini. Nah, jika sudah bisa langsung diklik selanjutnya. Configuration complete. Welcome to EasyBiz. Oke, sudah terdengar suara konfigurasi selesai. Nah, langsung perangkat berhasil ditambahkan ya, bisa dilihat di sini. Oke, perangkat berhasil ditambahkan ya, seperti ini. Teman-teman bisa lihat, ini sudah terhubung dengan jaringan WiFi rumah. Nah, teman-teman bisa atur terlebih dahulu di bagian sini. Untuk audio di sini on ya. Jika teman-teman ingin matikan suara CCTV, bisa diklik seperti ini. Jika mau aktif suaranya bisa diklik seperti ini, berwarna hijau ya. Dan di bawahnya lagi ada zona waktu dan format tanggal. Jika tidak disetting juga tidak apa-apa ya. Jadi bisa langsung diklik selanjutnya di bagian bawah sini. Langkah selanjutnya teman-teman buat kata sandi baru. Nah, untuk kata sandi baru ini tidak merubah kata sandi WiFi ya, atau kata sandi email CCTV kalian. Ini hanya kata sandi baru saja ya. Atau teman-teman bisa masukkan kata sandi yang sama dengan WiFi-nya atau kata sandi alamat email CCTV kalian. Itu juga bisa ya dibuat sama. Untuk kata sandi ini teman-teman juga bisa disamakan dengan kata sandi WiFi rumah kalian ya. Nah, jika sudah masukkan kata sandi yang atas ini, teman-teman tulis ulang kata sandinya di bagian bawah sini ya, sama yang seperti atas ini. Bisa langsung diklik telah diubah. Kita klik OK. Nah, otomatis penyiapan sudah berhasil. Teman-teman bisa langsung buka untuk CCTV-nya. Ini sudah berhasil ya, terhubung dengan CCTV SVIS memakai jaringan WiFi rumah. Ini bisa dipantau jarak jauh ya. Semisal kalian pergi ke luar kota atau jauh dari rumah, itu masih bisa dipantau. Asalkan WiFi rumah masih hidup ya, dan terkoneksi dengan CCTV-nya. Nah, untuk settingannya teman-teman bisa dicek bagian sini. Di sini ada fitur foto, rekam, bicara, definisi, tidur, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk definisi ini adalah kualitas dari CCTV tersebut ya. Teman-teman bisa disetting mau Full HD, HIDEF atau standar. Nah, untuk standar ini adalah kualitas yang paling rendah ya, dan HIDEF kualitas yang menengah, dan Full HD kualitas yang paling tinggi. Jadi gambarnya jadi lebih jelas atau HD. Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini untuk kualitasnya bagus ya, jelas walaupun kondisi yang minim pencahayaan. Nah, ini saya buat kontennya malam hari ya, jam 22.40, hampir jam 11 malam. Perlu diketahui untuk garis yang panjang ini adalah garis rekam videonya. Nah, jika teman-teman sudah pasang memory card, ini sudah bisa menyimpan video ya. Jika tidak pasang memory card akan tersimpan di penyimpanan aplikasinya seperti ini. Nah, untuk penyimpanan aplikasi ini tidak bisa menyimpan video full ya, hanya beberapa detik saja. Saya saranin teman-teman pasang memory card SanDisk yang berukuran 32 GB minimal. Nah, untuk CCTV ini aku memakai memori yang 64 GB ya. Itu sudah cukup menurut saya. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian.
Untuk 64 GB ini sudah kuat 6-7 hari ya, bahkan sampai 8 hari juga bisa, tergantung dari kualitas gambarnya seperti ini. Oke, itu dia tutorial cara pasang CCTV SFIS H3C. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa tekan like dan subscribe, share ke teman-teman kalian semua ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.